Siapkan 1 buah gambas atau oyong potong menyerong besar-besar. Ini bahasa Kantonisnya sikwa. Bahan selanjutnya jamur kancing belah jadi 2. Ini bahasa Kantonisnya Pak Moku. Iris beberapa lembar jahe. Lanjut goreng telur mata sapi. Aku menggunakan 3 butir. Ini untuk porsi 2-3 orang. Kalau yang makan banyak, telurnya bisa ditambah. Dan di sini saya taburi lada bubuk biar kalau di sup itu nggak terlalu amis. Dan pecahkan bagian kuning telurnya agar supnya nanti rasanya lebih enak dan gurih. Goreng sampai kedua belah sisi kuning kecoklatan, angkat dan sisihkan. Tumis harum jahe dengan sedikit minyak karena di sini kita masak sehat ya sahabatku, tidak perlu menggunakan banyak minyak. Menyusul jamur kancing, tumis-tumis sebentar. Kemudian masukkan pula gambasnya dan tumis-tumis sampai semua bahan terlihat layu. Dan masukkan telurnya, kemudian disiram dengan air panas. Untuk airnya disesuaikan dengan selera. Lalu dimasak kurang lebih 10 menit. Gunakan api besar dan tidak perlu ditutup agar gambasnya tidak berubah warna. Masak hingga kira-kira kuahnya mengental seperti ini. Kemudian bisa ditambahkan buah goji berry. Bumbui sedikit garam, bisa juga ditambahkan penyedap rasa bagi yang menggunakan, pasti rasanya akan lebih enak. Aduk rata sebentar, maka sup gambas, telur mata sapi, dan jamur kancing siap untuk dihidangkan. Jangan lupa dicoba ya sahabatku. Dan semoga menginspirasi. Bahan utama yang dibutuhkan: 1 bungkus jamur shimeji, 1 bungkus tahu sutra, 1 butir telur dan 1 buah tomat, porsi untuk 3-4 orang. Langkah pertama, tomatnya dikuliti dulu menjadi 4 bagian seperti ini, kemudian rendam dengan air panas. Ini gunanya agar kulit tomatnya mudah untuk dikupas ya sahabatku. Diamkan minimal 2-3 menit. Kemudian dikupas kulitnya. Dan untuk tahu sutranya dipotong kotak-kotak dadu. Siapkan juga 1 butir bawang putih cincang halus. Dan untuk tomatnya dikupas kulitnya, kemudian dipotong kotak-kotak dadu juga. Siapkan pula daun ketumbar, kalau nggak suka atau nggak ada bisa diganti dengan daun brambang. Lanjut pecahkan 1 butir telur, kocok lepas. Untuk jamurnya dibuang bonggolnya dan dicuci yang bersih, dan sebelum disup jamurnya direbus dulu sebentar. Rebus sekitar 2-3 menit, kemudian angkat dan tiriskan.
Langkah selanjutnya, tumis harum bawang putih cincang, menyusul tomatnya. Tumis-tumis sampai tomatnya layu. Bumbui garam dan gula pasir, untuk bumbunya disesuaikan dengan selera lidah. Tambahkan air, untuk airnya disesuaikan dengan kebutuhan. Tunggu sampai airnya mendidih, dan setelah mendidih masukkan jamur dan tahu sutranya. Kemudian bumbui lada bubuk dan tambahkan pula sedikit penyedap rasa. Tinggal dimasak saja sekitar 3-5 menit. Dan setelah supnya dirasa mateng, tambahkan pengental ya sahabatku. Untuk tingkat kekentalannya disesuaikan dengan selera. Dan di sini jangan lupa dikoreksi rasa. Setelah rasanya cocok, tuangkan telurnya secara merata. Dan terakhir masukkan daun ketumbar. Aduk rata sebentar. Maka sup tomat, telur, jamur dan tahu sutra siap untuk dihidangkan. Jangan lupa dicoba ya sahabatku, semoga bisa menginspirasi. Bahan utama yang dibutuhkan ada fresh waisan atau sansin waisan. Buntut ikan bisa menggunakan buntut ikan taiyu atau buntut ikan wanyu, kulit jeruk kering atau kobe, kacang mete atau yuko, dan kacang jogo atau hong yiu tao. Langkah pertama, rendam kulit jeruk, dan setelah lembek, bersihkan bagian dalam dan bagian luarnya sehingga kulit jeruk pun siap untuk digunakan. Untuk kacang mete dan kacang jogonya dicuci yang bersih, kemudian direndam minimal setengah jam sampai 1 jam agar nanti hasil daripada supnya lebih enak dan gurih. Dan untuk sansin waisan atau fresh waisannya dipotong menyerong atau disesuaikan dengan selera. Ikannya dipotong menjadi beberapa bagian, kemudian digoreng. Goreng saja sampai kedua belah sisi kuning kecoklatan, kemudian angkat dan ikan pun siap untuk dibuat sup. Langkah selanjutnya, siapkan 2,5 liter sampai 3 liter air atau disesuaikan dengan kebutuhan. Kemudian masukkan kacang dan kulit jeruknya dan direbus dulu sekitar 15 menit. Untuk hasil yang maksimal gunakan api sedang cenderung ke besar. Dan setelah kacangnya direbus sekitar 15 menit, masukkan ikan dan juga fresh waisannya dan direbus lagi sekitar 45 menit sampai 1 jam. Gunakan api sedang, tidak terlalu kecil dan tidak terlalu besar agar hasil dari supnya lebih enak dan gurih. Dan setelah saya rebus sekitar 1 jam, hasilnya seperti ini. Terakhir tinggal tambahkan garam saja sesuai dengan selera. Maka sup buntut ikan, fresh waisan dan kacang-kacangan siap untuk dihidangkan. Selamat mencoba ya sahabatku, semoga bisa menginspirasi. Bahan utama yang dibutuhkan setengah kilogram sawi sendok putih, bahasa kantonisnya Pak Joy Chai,
Buang bagian yang tidak diinginkan, kemudian belah menjadi 2 bagian. Taruh pada wadah dan tambahkan sedikit garam dan direndam dulu minimal setengah jam. Dan pada saat mencuci sayur ini, pastikan bagian-bagian yang tersembunyi dicuci dengan bersih karena banyak pasirnya. Siapkan 1 ruas jahe yang digeprek begitu saja. Kemudian goji berry, kalau bahasa Kantonisnya itu keici ya. Lalu siapkan juga ini daging ikan giling ya sahabat. Untuk airnya disesuaikan dengan kebutuhan ya sahabat. Dan masukkan jahenya dulu, kemudian kita tunggu sampai airnya mendidih ya. Setelah mendidih, masukkan daging ikannya. Kemudian masukkan sekalian sayurnya ya sahabat, karena daging ikan ini matangnya cepat. Masak sampai sayurnya dirasa empuk dan matang. Kemudian masukkan buah goji berry-nya. Dan terakhir tambahkan garam sebagai perasa. Aduk rata sebentar, maka sup sawi sendok putih dan daging ikan giling siap untuk dihidangkan. Selamat mencoba sahabatku, semoga menginspirasi. Jangan lupa like-nya, subscribe, share, dan tunggu video-video aku selanjutnya ya sahabat. Terima kasih.